ini kita kedatangan tamu spesial yang kita hadirkan langsung dari Kocok Jakarta. Nah, spesial banget kali ini Aya ditemani oleh kedua admin pelunasan kami di sini. Kita berbarengan Aya. Ada Kak Dewi sama Kak Seri, boleh langsung aja disapa teman-temannya. Hai. Sekarang sebutkan kira-kira orang tuh mengenal Kak Tari sebagai apa? Siapa sih Astari? Sebutin satu sebutan aja buat teman-teman. Aku Astari. dikenal sebagai Aku sih dikenal dengan mungkin bawelnya ya Mbak Dewi. Bawel, terus juga kayak mut-mutan juga kalau misalnya lagi nggak mood ya mungkin aku kena temen aku juga gitu loh, maksudnya komelin juga. beneran. Aku kurang tahu kalau misalnya selebihnya Mbak Dewi bisa menilai aku juga. Oke, sekarang Mbak Dewi, orang-orang mengenal Dewi dikenal sebagai kasir. Karena setidaknya aku sebagai kasir, Oke, customer betul. Mbak pun dia tahu oh kasirnya sekarang Mbak Dewi. Oke. Selain itu, yang lebih tadi tuh, yang menempel banget tuh sama Iya. diri, gitu. Apapun terkait dengan ekspedisi pasti ke Dewi. Oke. Anak-anak Kocok mengenal Dewi, Dewi yang seperti apa? Yang ribet sih. Katanya itu satu kata, Tari si bawel, Dewi si Ribet. Tapi teman-teman tenanglah, kita hidup memang nggak harus mulus, ya nggak? Teman-teman, ada satu kalimat yang ini ngena banget bahwasanya hidup tuh nggak sesuai pesanan, Besti. Benar. Kalau pesanan di restoran kita mau ayam dikasih ayam. Betul. Hidup kita mau kaya ya kerja. Dan nggak juga sesuai ekspektasi ya. Betul, Mbak, ya. intinya itu ya teman-teman ya. Ya sama halnya kita ditemukan sama orang-orang. Justru saya bersyukur bisa ketemu sama Mbak Dewi, Mbak Tari, ya kan? Nggak terkesabaran. Nah, pintar. Nah, kali ini menariknya Kak Dewi sama Kak Sri kita bakal bedah buku apa? Dari You Do Di bab berapa? di bab 2.5 dari Stories Journey of Ending Ikigai. Oke, jadi kita bakal membahas tentang stories, cerita yang sudah pernah terjadi. Ngomongin soal journey, berarti perjalanan of finding Ikigai, gitu ya. Betul. Ada hal menarik apa nih dari story yang disampaikan? Di sini ngejelasin dari ada 3 konsep. Nah, yang pertama itu jangan hanya fokus di bidangnya atau dengan kata benda, coba ulik aktivitas atau dalam kata kerja. Contoh. Nih, contohnya ini di sini contohin dari lo suka gaming. Cuman lo harus paham di mana gaming ini ada apa sih namanya Komposisi kompetitifnya juga. gitu. Kompetitif. Oke. Lo harus mengimajinasi dari gameplay. Kalau misalkan dari gaming itu kan pasti ada gameplay atau ada bisa bikin youtuber juga Mbak ya. Oh, I see. Buat Jadi, tutorial itu ya. nggak ulik sih? dari aktivitasnya. I see. Menarik banget. Berarti jangan fokus, misalkan kita pengen jangan fokus sama gamenya aja, coba kita ulik lebih Ulik dalam langsung lagi. Kita aktivitasnya. bisa menjadi apa dari game tersebut. game Kita bisa bikin game tersebut atau kita bisa pokoknya bisa bertanding dalam gitu. Ibaratnya gini, ngambil sisi lain dari orang biasanya. Kalau kalau misalnya mungkin dari orang misalnya kayak aku dulu suka gambar. Aku sekarang jadi buktinya jadi admin. Jadi kayak paham gimana sih Mbak Dewi? Kayak lebih ke Ibaratnya nyoba hal baru. nyoba hal baru. Tapi di mana itu ada peluang kita masuk. Iya, Betul. benar. Ini menarik. Ini lanjutan dari bahasan kita kemarin di bab 2.4 ya sama tim sebelah gitu. Kita ngebahas soal pekerjaan kita, apakah sekarang kita bekerja atas passion? Nah, apakah harus selalu seperti itu? Enggak, apakah Enggak. harus? Nah, enggak ya. Ada yang bekerja sesuai memang basicnya, tapi ada juga yang memang udah deh, ada apa aja gua terima. Benar. Jadi sekarang poinnya biar kita lebih berkembang. Oke, mungkin kalau kamu cuma pengennya ranahnya ini aja dengan basic yang emang kamu udah bagus ya, kamu kurang tertantang gitu guys. Jadi coba hal baru. Ada peluang apa, ambil. Selama kita bisa belajar lebih banyak, why not? Gitu. Nah, menarik yang disampaikan Mbak Tari sama halnya dengan kayak makanan. Tiba-tiba kita sekarang dihidangi sebuah makanan, makanan yang enak atau punya ciri khas, gitu. Iya. Orang pada umumnya dia hanya bilang dia akan makan dan dia ngerasain enak. Wih enak nih. Tapi orang sisi lain, wih makanan ini kalau dari sisi pelukis, makanan ini bisa jadi icon nih. Iya, di benar, lukisan. bisa jadi lukisan. Nah, iya nggak sih? Kayak misal ada tuh
kue, kan di sini kita ada sentra kue subuh. Di Jawa itu kita ada jajanan pasar yang warna-warni. Oh, itu iya, pun jadi iya. batik, jadi lukisan. Oh, dibikin. Menarik gitu loh kan. Terus di sisi lain pembisnis gitu. Wih, bisa nih gue bisnisin. Iya. Jadi duit. Jadi duit. Gitu lah. Ibaratnya kita dituntut untuk hal-hal seperti itu. Next. Nah, di sini ada poin kedua yaitu tanda-tanda itu what your love bisa menjadi what are you good. Jadi apa yang kamu cintai yaitu apa yang kamu lakukan dengan baik. Sepakat sih. Sepakat banget. Ini sejalan ya kan. Kalau Kak Tari udah penuh cinta, full mind gitu ya. Ngelakuin sesuatu full pikirannya, full hatinya, raganya semua full. Otomatis kita dengan sepenuh hati Tuh. ngelakuinnya dan Harus hasilnya bagus. Nah, oke. Ada hal, tapi ketika kita implementasi ini, kalau dari perjalanan hidup Mbak Dewi, berapa persen Mbak Dewi melakukan hal itu dengan yang emang yang dilakukan dicintai dan hasilnya good? Jadi aku itu memang selalu apapun yang aku lakukan, ya memang sih awal aku tuh orangnya penakut. Iya kayak belum dimulai tuh kayak udah pikiran overthinking kayak aduh tuh ya. Ini pasti akan terjadi gini nih. Tapi padahal apapun yang terjadi tuh belum tentu seperti apa di pikiran kita. I see. Nah jadi lakukan yang terbaik ya udah dan kayak menumbuhkan rasa oke, gue harus suka dengan pekerjaan ini. Toh nanti ujung-ujungnya kita akan mahir dalam pekerjaan itu jadi cinta sih, jadi suka. Mau nggak mau ya dilakukan Iya, setiap betul. hari ya nggak sih? Tapi menarik tadi kata Mbak Dewi, nggak cuma Mbak Dewi yang bilang belum dicoba takut. Kita terjun, Benar. ngomong. Benar. Ada satu konsep ilmu dari NLP buat teman-teman yang mungkin udah pernah mendengar Neuro Linguistic Programming. Ada 22 presupposition yang saya pelajari, tapi kali ini kita bakal bahas satu aja. Ada yang bilang dari situ ada salah satu presupposition bilangnya gini, the map is not the territory. Artinya apa? The map, peta. Sekarang Mbak Tari buka maps ya. Maps peta wilayah Jakarta, wilayah Mangga 2 deh. The map is not the territory. Peta atau apa yang di pikiran kita, peta yang sekarang kita lihat peta Indonesia, itu bukan wilayah yang sebenarnya. Oh, Jadi nggak tepat. iya emang nggak tepat. The map is not the territory. Contoh, Lampung. Kenapa kita bilang Lampung? Sumatera deh. Ya. Riau, yang kebanyakan mungkin kita tarik ke belakang. 10 tahun yang lalu kita melihat Riau dengan banyaknya hutan. Betul. Masih sangat asri, hutan semua. Iya. Tapi sekarang kita pergi ke Riau, gedung-gedung tinggi udah mulai dibangun. Ya, ibaratnya gini, yang kita lihat di peta, oh Riau itu hutan. Tapi ternyata nyatanya sekarang bukan. Ada. Sama pikiran kita. Mbak Dewi mau mulai nih, aduh nanti gimana kata si A, iya kalau dia bisa, kalau enggak apa yang terjadi? Itu sebenarnya cuma asumsi, yang itu belum terjadi. Tapi sepakat dengan etikat baik Mbak Dewi untuk memulai, udah lakukan aja yang terbaik, lo pasti bisa. Kalaupun salah nggak apa-apa, kita coba. Tepuk tangan dulu deh. Ya itu berlaku untuk semua ya kak ya, Iya, cuma bisa benar. ke tori-tori. Karena kalau kita nggak terjun kita nggak tahu. Ya sama aja sih kayak aku Mbak, kayak aku kan belum bisa naik motor ya waktu itu. Nah, aku percaya diri itu bener-bener pertama aku langsung bisa ngegas ke jalan raya karena aku yakin kalau aku bisa. Benar. Dan bisa. Bisa, benar. Sempat jatuh nggak di proses Kalau belajar? misalnya waktu dulu mah pernah jatuh itu pas pertama kali itu aku nggak mau nyoba, tapi pas aku sekarang lebih kayak percaya diri ngeliat teman-teman aku udah bisa, ya aku juga harus bisa gitu loh. Oh berarti Jeda Mbak tadi dulu belajar diajarin sempat trauma ya kan karena jatuh. Benar, Trauma ini kan butuh waktu ya benar. buat menyembuhkan. Nah sekarang setelah Mbak tadi paling nggak Mbak tadi tuh udah tahu medan, oh jalannya itu, motornya seperti ini, gininya di gini. Benar. Kan udah tahu ya, Iya. lebih siap. Poinnya lebih pede, tarik gue bisa, lebih siap dan ya jalan. Jalan, benar. Dan traumanya lama-lama makin menipis. Benar. Ada menarik apa lagi di poin 3? Ini yang ketiga ada dari ikigai bisa lebih dari satu, berubah, bergeser, bertumbuh dan juga surut atau hilang. Ini sama aja kayak cita-cita kita dulu Mbak ya. Impian ya? Impian. Karena kan dulu kan kecil kan aku pengen jadi guru, terus aku berubah jadi dokter, sekarang bisa jadi admin. Tapi sekarang jadi admin apa mimpi ke depannya Mbak tadi kan pasti punya.
Kalau mimpi kedepannya sih aku masih di angan-angan aku sendiri sih Mbak ya. Aku lebih pengen tujuan ya sukses gitu. Rumah tangga. Jadi rumah tangga sukses gitu loh. Oke, sekarang kita clearkan Mbak Tari. Baik. Mimpi, cita-cita itu harus clear. Clear, jelas, detail, dan achievable. Tuh. Achievable dengan usia sekarang, kita sekarang di sini, kita bisa memprediksi. Jadi sejatinya masa depan kita itu kita bisa dapetin sesuai apa yang kita inginkan. Banget. Betul, karena kita yang mengatur. Karena kita yang ngatur. Betul, kita yang mengatur, tapi ada pepatah, ada kalimat yang seperti ini. Ini sering sekali digaungkan oleh Sally Anavita. Kalau teman-teman pernah mendengar, dan ini dibawa oleh salah satu tokoh perempuan dari Amerika yang mengatakan, apa yang kamu pikirkan? Ketika itu kamu pikirin terus, ini kita campur pakai bahasa Jawa ya. Yang kita pikirkan, kamu ulang-ulang terus di pikiran terus. Mungkin sekarang masih ada di pikiran Mbak Tari, itu akan keluar melalui mulut kita menjadi sebuah kata-kata. Ketika kata-kata terus kita ucapin, itu akan menjadi sebuah tindakan. Ketika tindakan kita lakukan berulang-ulang setiap hari, contoh admin, lama-lama kan jadi jago. Itu akan menjadi habit yang melekat dalam diri. Ketika habit udah kita lakukan setiap hari, daily kita seperti itu terus, maka itulah takdir kita. Jadi apa yang kita pikirkan, itulah takdir kita. Mungkin sekarang nggak apa-apa buat Mbak Tari belum mau sharing ke kita, tapi Mbak Tari perjelas tuh arah. Jadi yang sekarang ada di kalimat, coba visualisasiin. Ucapin dulu deh. Tari ingin jadi ibu rumah tangga yang berhasil mendidik 3 anak-anaknya menjadi apa. Tingkat berhasil orang beda-beda ya. Semuanya diatur. Dengan Tari ingin hidup damai, berarti Tari harus punya income sebanyak berapa, kira-kira gitu. Berarti walaupun Tari IRT tapi suami, nah itu didoain semua. Itu jadi, tapi clear dalam sebuah visualisasi. Karena kalau kita cuma di angan-angan, itu ngawang ya, sesuatu yang ngawang, harapan itu nggak terukur Tari. Makanya semua harus terukur ya. Sip. Berarti tadi ikigai itu berubah, bergeser, bertumbuh dan juga surut. Sama ya Kayak cinta kehidupan kita. Kehidupan lebih kayak kehidupan. Kalau tadi kan share dari apa sih cita-cita Mbak Tari sampai sekarang. Kalau Mbak Dewi? Cita-cita kalau kecil itu cita-cita pengen jadi guru. Terus ketika SMK cita-cita pengen jadi apa? Lupa. Pengen jadi penari. Iya. Tapi karena mungkin kalau dulu kan statementnya kalau orang penari itu agak miring ya. Iya, nggak settle gitu lah dalam urusan finansial ya. Akhirnya sekarang ya udah fokus di pekerjaan sekarang sih. Oke. Tapi setelah share dari Mbak Tari, Mbak Dewi, gue juga mau sharing nih. Boleh. Cita-cita kita tuh berubah-ubah terus guys. Benar ya, bisa gitu ya. Ya karena keadaan. Iya sih. Contoh gue pengen jadi dokter, tiba-tiba kuliahnya gue nggak ke dokter, otomatis ya nggak mungkin gitu loh. Jadi kecil gue guru, pengen banget jadi guru. Sekarang kalau ditanya, ayah sebagai apa? Sales, marketing. Tapi kenapa saya? Tapi sekarang pertanyaannya ya, dengan Mbak Tari sama Mbak Dewi udah tahu dailyku, guru itu kecapai nggak? Kecapai. Iya kan? Karena menjelaskan, menerangkan, memberi nasihat. Sekarang gue masih ditanya, kenapa ayah nggak mau jadi tenaga pengajar? Loh, saya sudah jadi tenaga pengajar. Benar. Tapi poinnya gini, kita nanti jadi orang tua pun kita adalah madrasah pertama untuk anak-anak kita. Jadi gini, untuk privat kelas yang gue ambil, ibaratnya gini, gak apa-apa guru bukan jadi profesi, tapi gue tetap nyalurin bakat mengajarku lewat yang lain, gitu loh. Jadi, tapi sekarang ke depan, gue ningkatin dulu apa yang gue bisa, tapi itu semua menuju tujuan akhir. Tujuan itu. Nah, gue pengen jadi entrepreneur yang di situ kayak orang-orang deket gue sejahtera, lingkungan lebih tepatnya. Karena gue lahir dari desa, gue pengen ngembangin desa gue. Doain ya guys. Amin. Nah, apa hal menarik terakhir nih buat dari Mbak Dewi, Mbak Tari yang mau di-share ke teman-teman soal bab ini, kayak pesan mendalam yang ingin teman-teman sampaikan ke teman-teman Smile University yang nonton di channel ini buat mereka lebih apa nih untuk
Pokoknya pesan aja buat anak muda. Silakan Mbak Tari. Mungkin Mbak Dewi dulu. Oke, kalau dari aku, ketika kita sudah punya satu poin, jangan melihat poin orang lain, tapi kembangkan apa yang memang sudah menjadi poin kita. Apa sih contoh kita mendapatkan poin A? Aduh, gue cuma dapat poin A, jangan gitu. Kita harus tahu, oh di poin A ini ada B, C, D, seperti itu. Jadi jangan fokus. Sama lah kayak poin semanggi deh, ya. Iya benar. Poin Tari dapatnya udah 800, yang lain udah 1200 gitu. Ih, kok dia udah tinggi? Tapi fokus. Oh, Tari masih ada yang belum selesaikan, Iya. gitu loh. Iya nggak sih? Kan dia udah dapat nilai banyak karena dia start buatnya udah lebih awal. Gitu. Jadi ya itu on the track. Let's go. Kalau aku mungkin teman-teman kalau punya tujuan, mungkin diterusin aja tujuannya, jangan sampai berhenti di titik yang dimana belum ada tujuannya capai gitu aja Mbak ya. Tepuk tangan dulu untuk pesan-pesan dari Mbak Dewi dan Tari. Semoga masuk, pakai, lakukan. Semoga teman-teman sharing kita dari buku Yuduyu bisa bermanfaat, dan hari ini senang banget banyak insight yang kita ambil dari pembahasan kali ini. Poinnya adalah kemarin kita ngebahas soal ikigai, bahwasanya angka yang berbicara. Angka yang berbicara tuh kayak sekarang kita harus ngomong tuh by data. Kayak misal kamu ngomong suka ngelakuin itu, tapi kalau kinerjamu nggak bagus berarti kamu nggak suka, nggak passionate di situ. Oh, Iya nggak sih? Terus sekarang kita ngelakuin dari story, kita belajar dari stories toko ya. Ngejelasin tadi 3 poin yang teman-teman udah catat pastinya, dan tadi pesan-pesan menarik. Tujuan itu emang akan terus berubah-ubah, tapi sebenarnya tujuan berubah nggak apa-apa, yang penting prinsip hidup tetap sama. Ya, harus dipegang kuat teman-teman. Jangan biarkan orang lain itu mampu menggoyahkan prinsip hidup kalian. Mungkin itu aja buat teman-teman yang suka video ini, langsung aja di like, komen, dan jangan lupa subscribe tentunya, karena kita bakal share insight-insight seru dari buku-buku hebat lainnya. Itu aja dari kami Coach Jakarta, sampai jumpa di segmen selanjutnya. Bye bye.